Pak Dedi kasih jempol kalau sudah ready. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Masih sehat? Masih semangat mengikuti hari ketiga IHT kita? Oke. Alhamdulillah. Iya. Oke Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, kita sedikit ice breaking, ya. Bapak Ibu tolong ikuti perintah saya. Kalau saya bilang, ini kata kuncinya loh, tolong diperhatikan baik-baik kata kuncinya. Saya bilang pegang kepala, semua ikut pegang kepala. Sambil nanti tangan saya bergerak juga loh, jadi ikuti perintah dan gerakan tangan saya. Kata kuncinya adalah saya bilang pegang, oke? Kalau jelas semuanya, angkat jempolnya. Mana jempolnya? Oke, thank you. Yo semuanya, saya bilang pegang telinga. Good, thank you. Saya bilang pegang kepala. Pegang hidung. Ini Pak Abdurrahman dengan Pak Karim harus nyanyi bareng-bareng dengan Pak Dedi. Karena saya tidak bilang, saya bilang. Kata kuncinya adalah harus ikuti saya bilang. Tadi kan langsung bilang pegang saja. Oke? Terima kasih semuanya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, kita brainstorming sedikit ya. Kemarin kita sudah membahas banyak sekali tentang capaian pembelajaran, istilah baru yang mungkin tidak ada di kurikulum 2013. Oke, kita flashback sebentar ke materi yang kemarin, barangkali ada yang masih ingat. Apa ya itu capaian pembelajaran? Silakan yang mau berbagi informasi kepada teman-teman semua. Apa coba yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Ada yang bisa? Oke, silakan Pak Karim, boleh di unmute suaranya. Baik, Bu Guru, terima kasih Bu Emma. Tentu saja dalam pendapat saya tentang capaian pembelajaran itu adalah satu tujuan yang akan kita tentukan agar pembelajaran itu bisa sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, sehingga saat kita memberikan materi atau apapun ke siswa kita sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan. Jadi capaian pembelajaran intinya adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik kita. Seperti itu? Iya. Oke. Terima kasih Pak Karim. Terima kasih banyak. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita akan temukan bahwa dalam capaian pembelajaran itu ada beberapa kumpulan-kumpulan kompetensi yang dijadikan satu menjadi sebuah istilah baru yang disebut dengan capaian pembelajaran. Ya, terima kasih Pak Karim dan Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut hari ini, materi kita langsung step berikutnya setelah kita menguasai capaian pembelajaran adalah kita akan mempelajari dan mendiskusikan tentang alur tujuan pembelajaran. Seperti apa, bagaimana, dan bagaimana juga mengimplementasikannya di lapangan ya. Saya akan share screen dulu, Bapak Ibu akan perhatikan sebentar beberapa slide yang akan saya tampilkan mengenai apa yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran. Oke. Nah, kalau di K13 kita hanya mengenal istilah tujuan pembelajaran. Maka di kurikulum sekolah penggerak kita mengenal istilah baru yang disebut dengan ada tambahan kata alurnya, alur tujuan pembelajaran ya. Apa sih bedanya ya kira-kira? Apakah dia menjadi lebih luas atau malah lebih sempit kira-kira? Ada yang bisa jawab? Meluas atau malah menyempit nih istilah alur tujuan pembelajaran ini? Saya Bu, Oke, boleh. Silakan Pak Abdullah. Itu lebih meluas. Lebih meluas ya. Oke, iya. Terima kasih Pak Abdullah. Sekarang kita lihat yuk definisinya. Nah, ini dia.
alur tujuan pembelajaran itu ternyata adalah sebuah dokumen. Di dalamnya itu berisi gabungan beberapa tujuan pembelajaran yang dapat dari mana tujuan pembelajarannya? Didapat dari capaian pembelajaran yang di breakdown, yang dipecah-pecah dari deskripsi tentang capaian pembelajaran di setiap fase. SMP itu fasenya fase D ya, kelas 7, 8, dan 9. Oke, jadi nanti Bapak Ibu menentukan dulu capaian pembelajaran yang akan dipakai, yang akan digunakan, barulah dipecah dari semua statement yang ada dalam capaian pembelajaran itu, di breakdown menjadi tujuan pembelajaran ke-1, tujuan pembelajaran kedua, dan seterusnya. Kita lihat, apa sih prinsip-prinsip pembuatan alur tujuan pembelajaran? Yang pasti harus sederhana dan informatif. Kenapa sederhana? Supaya usernya yang menggunakannya ini tidak bingung, karena bahasa yang membingungkan menggunakan istilah yang terlalu canggih, sehingga akhirnya pembacanya malah kebingungan. Jadi harus sederhana dan tentu saja informatif. Artinya si alur ATP ini harus memberikan informasi yang bisa terbaca. Selanjutnya adalah esensial dan kontekstual dan juga berkesinambungan. Ada juga pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Aspek kompetensinya apa saja? Ada yang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bukan hal baru ya, karena kita sudah lama mengenal ini dari kurikulum 2013. Selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah merdeka belajar. Nah, merdeka belajar inilah istilah yang digaung-gaungkan oleh sekolah pembelajar. Jadi pendidikan yang memerdekakan, di mana anak-anak semua berhak mendapatkan pendidikan, berhak diassess atau dinilai sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Prinsip berikutnya adalah harus operasional dan aplikatif. Dan terakhir, adaptif dan fleksibel. Oke. Nah, ada 2 hal yang patut menjadi perhatian dari kita yang nanti akan membuat dan merumuskan ATP, yaitu perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru. Jadi bukan membuat guru pusing, tapi justru mengarahkan guru supaya bisa merencanakan, menggunakan, bisa mengukur pembelajaran secara holistik atau secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh menjadi sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Yang kedua yang juga harus diperhatikan adalah penggunaan kata kerja operasionalnya dalam rumusan tujuan pembelajaran. Itu tidak boleh kita lupakan, karena rumusan kata kerja operasional itu mengacu pada kompetensi yang akan dicapai. Gitu. Jadi harus menggunakan kata kerja operasional yang tepat. Karena memang dalam kurikulum sekolah penggerak itu tidak disediakan tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran itu harus disusun oleh guru yang akan membuat rencana pengajarnya itu, atau dalam bahasa kurikulum kita disebut dengan modul ajar. Nah, ini kata kerja operasional harus dipilih oleh guru sesuai dengan target pembelajarannya. Mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang penting sangat terkait dengan pemilihan materi ajar ya. Jadi memastikan kata kerja operasional itu bersinergi dengan indikator atau kegiatan aktivitas yang memang sudah direncanakan untuk bisa anak-anak capai kompetensinya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh alur tujuan pembelajaran fase D. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa fase D adalah fase anak-anak kita di kelas 7, 8, dan 9. Nah, ini kira-kira seperti ini fisiknya, bentuknya. Dibunyikan capaian pembelajarannya apa. Ini dokumennya sudah disediakan ya. Jadi kita tinggal copy paste. Ini bahasa kurikulum dan ini adalah bahasa para pendidiknya. Jadi yang atas capaian pembelajaran adalah bahasa kurikulum, yang bawah adalah bahasa kita sebagai seorang pendidik. Dari mana kata-kata ini berasal? Ini kata tujuan pembelajaran ini di breakdown dari capaian pembelajaran yang di atas. Gitu. Jadi, makanya kita harus mencermati, menelaah capaian pembelajaran dengan teliti supaya bisa menentukan dari CP ini, kita sebutkan CP saja, ada berapa yang bisa dijadikan tujuan pembelajaran. Jadi jangan sampai ada redaksi di CP yang tidak dirumuskan
tujuan pembelajarannya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian materi kita pada hari ini. Selanjutnya nanti kita akan belajar, kita akan praktek secara membuat tujuan pembelajaran. Namun sebelum kita praktek, yuk kita review sebentar mengenai apa yang barusan saya tayangkan. Oke, ada yang bisa menyebutkan tadi prinsip pembelajaran yang tadi ditayangkan? Satu saja. Silakan. Ada yang mau angkat tangan, ada yang mau. Ya, silakan Pak Abdul Rahman. Sederhana. Sederhana. Oke, kenapa ya harus sederhana? Ya, karena harus menyesuaikan dengan kondisi siswa. Oke, terima kasih Pak Abdul Rahman. Ada lagi satu lagi deh. Ya, Pak Karim lagi silakan. Merdeka belajar. Aduh, merdeka belajar tuh maksudnya apa ya? Merdeka belajar maksudnya tujuan pembelajaran itu berpusat kepada siswa, di mana siswa yang Iya. Tagline sekolah pembelajar adalah tagline sekolah penggerak adalah memang itu dia, merdeka belajar untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, seksi berikutnya nanti kita akan kerja kelompok. Semua peserta akan dibagi dua untuk mendiskusikan dan sampai jadi merumuskan sebuah alur tujuan pembelajaran dengan berdasarkan CP. Silakan diambil mata pelajarannya, terserah, silakan didiskusikan mau pilih mata pelajaran apa. Kita nanti akan bertemu 15 menit cukup ya, 15 menit dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit nggak? Berapa, Dedi?